Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal islami wal iman walladzi amarna bil ma'rufi wa nahana 'anil munkar wa nusalli wa nusallimu ala habibinal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqunal mu'minun. Yaqulu rabbuna jalla wa ala fil qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin wa ba'du. Jamaah Jumat rahimakumullah, mari dengan setulus hati mengucap hamdalah alhamdulillah karena Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita rizki istiqomah, bisa melaksanakan perintah Allah, yaitu panggilan menunaikan sholat Jumat dengan berjamaah. Maka semoga dengan kita hadir melangkahkan kaki dari rumah, dari aktivitas yang telah kita tinggalkan tadi, Allah catat sebagai amal soleh dan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lupa senantiasa khatib selalu mewasiatkan usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Marilah saling menasihati dalam ketakwaan untuk sama-sama mengingat bahwa bekal yang terbaik, bekal yang akan kita bawa nanti bukanlah dunia, bukanlah mobil, bukanlah rumah, tetapi ketakwaan yang melekat pada diri kita. Hadirin, apalagi kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, zaman modernisasi, zaman digitalisasi, seluruhnya butuh keimanan. Karena kalau kita tidak memiliki iman yang kuat, kita akan dikalahkan oleh setan-setan yang hari ini menjelma menjadi banyak sekali jelmaan, mulai dari internet dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu watak manusia yang betul-betul ternaskan dalam Al-Quran adalah manusia itu suka dan senang berkeluh kesah. Bahasa keren kita, suka curhat. Kadang-kadang kita itu justru malah curhat kepada yang tidak berhak, padahal itu semua ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal insana khuliqa halu'ah. Itu nas dari Quran bahwa manusia memang suka mengeluh. Pun begitu juga para nabi. Para nabi itu manusia biasa, abduhu wa rasuluhu, juga tidak terlepas dari keluh kesah. Sebagaimana yang kita temukan di dalam tebaran-tebaran ayat Quran. Di sana mungkin pernah kita temukan Nabi Musa saat beliau terdampar di satu tempat di bawah pohon yang rindang, kelaparan, perutnya bunyi, lalu beliau mengatakan, Rabbi lima anzaltu ilaihi min khairin fakir, ya Allah saya ini butuh makanan ya Allah, mengeluh kepada Allah. Lalu juga ada Nabi Yakub alaihi salam yang sedih sekali. Ini asku bathi wa huzni ilallah, saking sedihnya mata beliau sampai putih, hilang hitamnya ganti putih, memikirkan nasibnya Nabi Yusuf, kehilangan anak yang tercinta, Nabi yang tercinta, mengeluh kepada Allah. Lalu mungkin ada Nabi Nuh yang kita tahu sendiri di dalam Quran mengeluh paling banyak, mengeluhkan tentang keadaan umatnya.
sampai beliau mengatakan dan berdoa kepada Allah, ya Allah binasakan saja mereka ya Allah, karena mereka menolak apa yang saya ajak. Dan masih banyak lagi, Nabi Adam, Nabi Idris dan seterusnya. Tetapi berbeda dengan Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika ditimpa musibah, ditimpa bencana, ditimpa hal-hal yang menyakitinya, beliau tidak pernah mengeluhkan kepada Allah. Beliau tidak pernah melapor kepada Allah, padahal seandainya satu kata, satu doa yang muncul dari lisan beliau mulia, habislah penduduk Taif yang telah melempari beliau dengan batu. Ketika tetesan darah Rasulullah hampir menyentuh tanah, beliau menadahinya dengan surban. Beliau khawatir seandainya tanah tersentuh oleh darah beliau, maka tanah kemudian murka kepada siapa saja yang berada di atasnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, namun begitu sisi kemanusiaan Rasulullah tetap ada. Dan Allah mengabadikan salah satu curhatan Rasulullah, keluhan Rasulullah, bukan untuk dirinya tetapi untuk kita umatnya. Di dalam surat Al-Furqan ayat 30, satu-satunya ayat yang Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala rasul, dan berkata Rasul, siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau katakan? Kata Allah, ya Rabbi, wahai Rabbku, inna qaumi, sesungguhnya nanti kaumku setelah sepeninggalku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sungguh saya khawatir sekali ya Rabb, nanti umatku itu pelan-pelan kemudian sedikit demi sedikit menjauhi Al-Quran. Mahjura maksudnya adalah hijrah, pindah dari Quran. Mungkin ketika Anda mendengar khutbah saya ini kemudian dalam hati mengatakan, tidak mungkin itu saya, karena saya masih membaca meskipun waktu normal sebulan sekali, meskipun nanti kalau Ramadan saja, meskipun setahun sekali, saya masih baca kok. Tidak mungkin saya menjauhi Quran. Mengabaikan Quran juga tidak mungkin, karena di rumah saya selalu tersetel Quran. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah, ketika Anda membuka tafsir-tafsir para ulama, maka didapati yang dimaksud dengan mahjuro, Quran diabaikan, itu maknanya banyak. Di antaranya kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan orang yang berhijrah dari Quran, yang mengabaikan dari Quran, salah satunya adalah adamu ilmihi. Satu, tidak tahu Qurannya. Sekarang coba lihat berapa banyak orang yang lebih tahu HP-nya, lebih tahu channel-channel yang luar biasa ketimbang ayat-ayat letak-letaknya, ketimbang urutan surat-suratnya. Itu namanya tidak kenal Qurannya. Banyak orang yang dengan cepat membuka dompet tetapi sulit sekali membuka ayat. Untuk membuka surat Al-Furqan nunggu, harus browsing dulu. La haula wala quwata illa billah. Pertama. Kemudian kata Ibnu Katsir, la yata'allamu, tidak sempat belajar. Itu juga termasuk hujranul Quran, tidak sempat belajar. Berapa banyak orang yang dengan bangga menghabiskan uang miliaran rupiah untuk belajar ilmu dunia, tetapi mereka sendiri kemudian malu ketika ada dirosatul Quran. Ikut malu, kadang-kadang karena usia, kadang-kadang karena status sosial. Anaknya pun demikian. Ini maksud dari Rasulullah, ya Allah, umat saya nanti lambat laun pasti mereka tidak kerasa, pelan-pelan jauh dari Qur'annya, sehingga betul. Kemudian hadirin rahimakumullah, Ibnu Katsir menganjutkan, la yahfadhuh, sudah tidak mau buka, tidak mau kenal, tidak mau belajar, malas menghafal. Tidak mau menghafal. Jangankan menghafal, membuka saja tidak mau. Ayatnya saja tidak kenal, urutannya saja tidak tahu.
apalagi sampai menghafal. Lalu kemudian beliau menjelaskan lagi lebih detail lagi, tarkul iman wat tasdiqu bihi. Ketika menemui sesuatu ayat dari Quran, ada kabar yang sangat dahsyat dari Quran, mereka itu imannya kurang. Kadang-kadang justru ada yang keluar dari lisan kita, ah masa sih Quran bilang begitu? Hilang sudah imannya. Padahal Abu Bakar As-Siddiq sebelum Quran turun sempurna dikabari Rasulullah, tadi malam saya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha, lalu kembali lagi dalam satu malam. Beliau satu-satunya orang yang membenarkan. Sahabat waktu itu ragu, dan termasuk Ibunda Aisyah tidak meragukan, tapi beliau membuat metodologi. Rasulullah pergi ke sana ruhan, hanya ruhnya saja, untuk menguatkan akalnya para sahabat. Tapi Abu Bakar tidak, saya yakin Rasulullah berangkat ruh dan jasadnya, bukan ruhnya saja. Betapa banyak di antara kita yang kadang ada firman Quran, kemudian menjauh, bahkan mengambil yang enak, membuang yang tidak enak, yang sesuai dengan nafsunya, membuang yang tidak sesuai dengan nafsunya. Itu termasuk bagian dari kekhawatiran Nabi kepada kita. Lalu hadirin rahimakumullah, adamu tadabburi, kita malas tadabbur. Tadabbur itu lebih detail lagi, yaitu kita menyempatkan semenit 2 menit untuk membuka satu ayat, 2 ayat, lalu kita baca pelan-pelan, cari asbabun nuzulnya, korelasikan dengan kehidupan sehari-hari, lalu raba dada kita, ya Allah, apakah saya termasuk ayat itu? Disitulah tadabbur. Sekarang sulit kita menemukan orang tadabbur. Bagaimana kok sulit? Wong belajar saja kita kemudian sulit, apalagi sampai kemudian tadabbur. Lalu selanjutnya adalah al-amal, apalagi mengamalkan isi Quran. Hadirin rahimakumullah, itulah maksud daripada hujranul Quran, kekhawatiran Nabi SAW kepada umatnya, yaitu pelan, lambat, tapi pasti, yaitu menjauhi Quran. Kemudian dalam tafsir yang lain disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi bahwa yang dimaksud mengabaikan Quran itu adalah kita lebih senang mendengarkan untaian yang lain ketimbang untaian Quran. Dan itu bisa kita tanyakan pada diri kita sendiri. Kalau sehari ini kita tidak mendengar Quran, kita lebih suka mendengar dangdutan, lebih suka mendengar musik, lebih suka mendengar gosip, maka la haula wala quwata illa billah, kita sudah termasuk orang yang tidak sadar sedang menjauhi Al-Quran kita. Dan itu alamat kita akan celaka kalau kita ikuti terus-menerus. Hadirin rahimakumullah, khutbah Jumat ini saya singkat, tapi sebelum saya tutup, Rasulullah itu memotivasi para sahabat sehingga Sayyiduna Umar dan Utsman, apalagi Utsman bin Affan yang nanti dinobatkan oleh Allah sebagai pemimpin penduduk surga dari golongan Al-Quran. Beliau pernah mengatakan, lau sabiat kulubuna, lau taharat kulubuna, ma sabiat min kalamillah. Salah satu ciri hati kita itu bersih, baik, maka ukurannya adalah seberapa puas dan tidak puas kita terhadap Quran. Kalau kita tidak puas, ingin terus membaca, belajar membaca, disitulah letak tohurnya, sucinya hati kita. Dan sahabat melakukan itu, dan Rasulullah memberi 3 motivasi paling tidak. Yang pertama, dalam 23 tahun itu Rasulullah memberi motivasi, yaitu pahala. Kalau zaman dulu yakin dengan pahala, hari ini kita mungkin agak ragu sehingga kita kurang semangat. Para sahabat itu tahu betul, man qara'a harfan, siapa yang membaca 1 huruf saja dalam Quran, alif lam mim, falahu asru amthaliha, maka 1 kebaikan itu dibalas 10 dibalas sekian, 100, 700. Para sahabat akalnya sehat sehingga tahu betul saya harus membaca. Dan ketika mereka membaca 1 huruf, pengaruh Quran akan terpengaruh di dalam hatinya, mensucikan hatinya sehingga betul mereka dikatakan sebagai khairu ummah, umat yang terbaik. Lalu hadirin yang nomor 2, para sahabat selalu dimotivasi Rasulullah, wahai sahabatku, jangan malas membaca Quran, jangan malas Anda mentadabburi Quran, karena Al-Qur'anu hujjatun laka
au alaika. Kita baca atau tidak baca. Quran itu nanti di hari kiamat akan menjadi dua. Kalau kita baca, maka dia akan menjadi hujjah yang akan membela kita mati-matian di hadapan Allah. Ya Allah, jangan azab, jangan sampai orang ini tersentuh api, karena di dalamnya ada surat Al-Mulk misalkan, di dalamnya ada surat Yasin, di dalamnya ada surat Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, dan seterusnya. Mereka akan membela kita mati-matian sampai betul-betul Quran memastikan kita menginjak jannahnya Allah. Tapi kalau kita tidak baca, kita jauhi, mahjuro, dia juga akan menjadi hujjatun alaika, sosok yang akan pertama menuntut kita, sepinter apapun kita, sekaya apapun kita, tapi disalahgunakan Qurannya, Quranlah nanti akan menyeret kita di hadapan Allah dan akan menjebloskan pertama kali kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Al-Quran itu selalu Rasul sampaikan kepada sahabat dengan salah satu kemasan dalam hadisnya, penuh dengan manfaat, mulai dari hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Jadi siapapun yang mendekat, siapapun yang membaca, apalagi nanti Ramadan dan di luar Ramadan, karena banyak orang tertipu ketika Ramadan. Masya Allah, saya hatam 3 kali, saya hatam 5 kali, padahal menurut rumus logika akidah, rumus logika Islam, wajar. Yang tidak wajar itu, yang baik itu adalah Anda setelah Ramadan bisa hatam 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dan siapapun yang mendekat, pasti kata Rasulullah, dia akan membawa manfaat, sehingga ketika Anda kemudian menjadi ahlu Quran, Anda akan menjadi yang terbaik. Ketika anak Anda kemudian jadi ahlu Quran, dia akan menjadi yang terbaik. Ketika rumah Anda disinari Quran, rumah Anda jadi rumah yang terbaik. Bahkan siapapun, tempat apapun, kalau di situ ada Quran, Allah akan yarfa, akan mengangkat. Dan kita semua moga-moga kita berdoa kepada Allah termasuk bagian dari ahlul Quran, amin ya rabbal alamin, yang tidak menjauhi Quran, yang semoga kita setiap hari justru makin bisa dekat dengan Al-Quran, makin betah interaksi dengan Al-Quran, sehingga kita akan diselamatkan oleh Al-Quran, amin ya rabbal alamin. Demikian hadirin khutbah singkat yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Aqulu qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum walisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a ibadatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an, Allahumma ij'alna min ahlil iman, ya Rabbana Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan, wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.